Benar diberkati atau perasaan diberkati? Banyak dari kita hari ini merasa diberkati, tetapi tanpa sadar kita sedang terbius. Kita terbius oleh kenyamanan, oleh kesuksesan lahiriah, oleh rutinitas rohani yang ramai tetapi dangkal. Kita terlihat hidup, datang, menyanyi, melayani, tetapi di hati daya rohani semakin melemah, bahkan hilang tanpa kita sadari. Terbius artinya kita tidak sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kita tetap datang beribadah, tetap menyanyi, tetap memberi, tetapi arah hati kita sudah bergeser. Tuhan bukan lagi tujuan utama kita. Kita menjadikan Dia sarana untuk mencapai apa yang kita inginkan. Doa-doa kita penuh permintaan, tetapi miskin penyerahan kepada kehendak-Nya. Ibadah kita penuh jadwal, tetapi hidup kita minim perubahan. Inilah pergeseran yang berbahaya dalam diri kita, yaitu kita mengartikan berkat sebagai hidup yang lancar. Saat usaha kita maju, kita berkata Tuhan memberkati. Saat semua berjalan sesuai rencana, kita merasa Tuhan menyertai. Tetapi begitu persoalan dan tekanan datang, iman kita goyah. Itu tanda bahwa dasar kita bukan Tuhan, tetapi keadaan. Firman Tuhan jelas, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Artinya berkat yang sejati bukan apa yang terjadi di luar kita, tetapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Berkat sejati bersifat batiniah, lahir dari hubungan yang hidup dengan Tuhan, bukan dari situasi yang menguntungkan yang bersifat lahiriah. Jemaat yang diberkati adalah jemaat yang hidupnya memancarkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan sampai kepada penguasaan diri, yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ini bukan hasil usaha manusia, tetapi bukti bahwa Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam hidup kita. Sebaliknya jemaat yang terbius bisa tetap aktif secara rohani, tetapi kosong secara batin. Mereka mudah tersinggung, sulit mengampuni, cepat iri dan haus pengakuan. Mereka mengejar berkat, tetapi mengabaikan pembentukan karakter dari Tuhan. Mereka ingin Tuhan memberkati hidup mereka, tetapi tidak mau hidup mereka diubah oleh Tuhan. Kita bisa tanpa rohani, tetap kosong. Kita bisa sibuk di gereja, tetapi tidak pernah berubah. Kalau hidup kita hanya dipoles tanpa diubahkan, itu bukan berkat. Itu penipuan rohani. Tuhan tidak mencari aktivitas kita. Tuhan menuntut perubahan kita. Dan kalau sampai hari ini hidup kita tidak berubah, sekeras apapun kita terlihat rohani, kita bukan sedang diberkati, melainkan kita sedang terbius. Diberkati berarti diubahkan dan semakin tunduk kepada kehendak Tuhan. Terbius berarti hanya dipoles dan semakin menuntut. Kabar baiknya, Tuhan masih memanggil dan merindukan kita kembali pulang kepada kehendak-Nya. Dia tidak mencari kesibukan kita. Dia menginginkan perubahan kita. Kasih karunia Allah menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.